Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Guru pada mata pelajaran prakarya kelas 7 di semester 1. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan tekstil. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu peta materi pada bab 2 ini. Di antaranya di sini ada fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan bagaimana proses produksi kerajinan tekstil itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah diharapkan semua siswa dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Dan tujuan yang ketiga adalah mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Dan yang terakhir, tujuan yang dapat kita capai adalah kalian dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai dari pengertian. Kata tekstil adalah jalinan antara lusinan dan pakan, atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain, tenunan dan rajutan. Tekstil dapat ditemukan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti kain biasanya kita gunakan untuk pakaian, sebagai kebutuhan sandang, spray, pelapis tempat tidur, dan lain sebagainya. Pembagian tekstil. Pembagian tekstil dapat dipecah menjadi dua. Di antaranya yang pertama adalah tekstil modern. Tekstil modern adalah kerajinan tekstil yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis atau kebutuhan fungsional. Di antaranya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan fashion seperti busana, aksesoris, sepatu, topi, dan tas. Yang kedua, sebagai pelengkap interior. Seperti contohnya adalah kain tirai, kain salut kursi, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai wadah dan pelindung benda seperti tas laptop, aneka tas, aneka wadah, dan lain-lain. Yang kedua, tekstil tradisional. Tekstil tradisional umumnya memiliki makna simbolis dan digunakan untuk kebutuhan upacara tradisional seperti
sebagai pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh seperti kain panjang, sarung, dan baju daerah. Yang kedua adalah sebagai alat bantu atau alat rumah tangga seperti kain gendong bayi dan untuk membawa barang. Dan yang ketiga sebagai alat ritual, yaitu adalah busana khusus ritual tradisi tertentu. Contohnya adalah kain tenun ulos, kain pembungkus kafan, batik motif doa, kain ikat celup Indonesia Timur penutup jenazah, kain tapis untuk pernikahan masyarakat daerah Lampung, kain cepuk untuk ritual adat Pulau Nusa Penida, dan seterusnya. Pada kerajinan tekstil, estetika atau keindahan dimunculkan oleh bentuk kerajinan, tekstur material, warna, serta yang paling menonjol adalah ragam hiasnya. Ragam hias dan warna pada tekstil tradisional umumnya memiliki simbol dan makna tertentu. Sedangkan pada tekstil modern, ragam hias cenderung berfungsi sebagai nilai tambah estetika atau keindahan. Ada dua ragam hias. Yang pertama adalah ragam hias murni. Ialah ragam hias yang hanya berfungsi untuk memberi nilai tambah estetika kepada benda tertentu dan tidak berhubungan dengan nilai fungsi benda tersebut. Dan yang kedua sebagai ragam hias simbolik. Ialah ragam hias yang selain berfungsi memperindah juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat istiadat, agama maupun sistem sosial yang harus ditaati norma-normanya untuk menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam hias tersebut. Ragam hias di Indonesia itu berdasarkan pada pola dan bentuk visualnya, di mana dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah ragam hias geometris, adalah ragam hias yang mengulang suatu bentuk baku tertentu dengan ukuran tertentu dalam komposisi yang seimbang pada seluruh sisinya. Yang kedua, ragam hias tumbuh-tumbuhan, adalah ragam hias yang biasanya mengambil inspirasi dari tumbuh-tumbuhan pada wilayah tertentu untuk dimodifikasi menjadi ragam hias yang mencerminkan ciri khas wilayah tersebut. Yang ketiga, ragam hias makhluk hidup, adalah ragam hias yang biasanya mengambil inspirasi dari makhluk hidup di darat, laut, dan udara pada wilayah tertentu dan dimodifikasi menjadi ragam hias wilayah tersebut. Kemudian ragam hias dekoratif adalah ragam hias yang bersifat artifisial dan biasanya merupakan penggabungan dari beberapa inspirasi ragam hias pada kelompok yang ada sebelumnya yang dimodifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk ragam hias yang baru dan memiliki nilai estetika tersendiri. Pola ragam hias. Pola ragam hias di sini ada 3, yaitu ada namanya jenis pola tunggal, pattern, yaitu bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk yang lain. Yang kedua, jenis pola ulang himpunan, assembling, yaitu bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan. Dan yang ketiga, jenis pola ulang menyeluruh, yaitu ragam hias dengan kombinasi-kombinasi ulangan disertai dengan membubuhkan bentuk lain yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak bentuk pola dari ragam hias tersebut.
Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi prinsip kerajinan tekstil. Sebagai fungsi hias. Fungsi hias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu sebagai penghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Sebagai fungsi benda pakai. Sebagai fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah busana, tas, dan aksesoris. Fungsi kelengkapan ritual. Fungsi kelengkapan ritual adalah kerajinan yang mengandung simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos, jenis kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kemudian ada fungsi simbolik. Fungsi simbolik adalah kerajinan tekstil tradisional. Selain sebagai hiasan, juga berfungsi melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestry, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Adapun prinsip kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut: memiliki keunikan bahan kerajinan. Nah, keunikan bahan kerajinan biasanya didasarkan pada bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan. Dapat berasal dari bahan alam atau bahan buatan atau bahan limbah organik dan atau bahan limbah anorganik. Keterampilan tangan. Keterampilan tangan dalam sejarahnya, istilah ketukangan, keahlian tukang atau perajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang yang berkembang menjadi pekerjaan craftsmanship. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu dan desain. Semakin lama, semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberagaman bentuk sesuai fungsi, yaitu produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan, yaitu hiasan pada permukaan produk. Hiasan pada permukaan produk dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Sedangkan hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya,
tas yang dibuat dengan teknik rajut. Karakteristik struktur teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif teknik atau garnitur adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas, kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulaman pita atau yang lainnya. Nah, karakteristiknya memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan yang memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Nah, sekarang masuk pada proses produksi kerajinan tekstil. Dalam proses memproduksi kerajinan tekstil biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Perajin biasanya telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil, fungsi hias, yaitu untuk menghias. Sementara produk kerajinan tekstil, fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya hiasan dinding, aksesoris, dan elemen interior. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil hasil pengembangan memiliki fungsi hias yang dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Nah, di sini tapestry adalah di mana para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Nah, pada saat kita dijajah, terungkap banyak kekayaan tenun menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hias yang beraneka ragam. Batik. Sejak masa lalu, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Istilah batik ini terdapat pada cara pembuatan dan motif atau corak yang ada pada kain batik tersebut. Ada namanya batik pedalaman atau batik klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Biasanya batik pedalaman atau batik klasik itu dibuat di dalam keraton dan digunakan oleh para bangsawan di masa lalu. Kemudian ada namanya batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa, seperti pengaruh dari Cina, Arab, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya yang akan kita kemas. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasannya. Terkadang karena ukurannya yang sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan
dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang yang mudah dibawa. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung pada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.